Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Rekayasa Web pertemuan 8. Pertemuan 8 ini kita akan masuk ke dalam form validation and session. Jadi silakan teman-teman siapkan aplikasi yang digunakan. Yang pertama itu VS Code dan SMPP. Sebelumnya form validasi adalah proses validasi data input yang diinputkan dari form. Jadi misalnya kalian mempunyai suatu form di website yang kalian bikin. Sebagai contoh, form itu merupakan form registrasi, yang dimana nanti user akan menginputkan sebuah email atau password dan username. Tentu kita sebagai yang mempunyai websitenya tidak ingin user itu membuat atau menginputkan uh, ke dalam form itu sembarangan. Sebagai contoh, kita tuh inginnya user mengetikkan email di input email, tidak di password. Nah, oleh karena itu, pemvalidasi itu gunanya itu untuk mencegah user memasukkan inputan sembarangan. Dan yang paling penting itu mengamankan website dari serangan SQL injection. Itu yang paling parah. Oke. Lalu untuk validasi form itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu sisi klien dan sisi server. Kalau sisi klien itu dilakukan pada browser web, yaitu yang dimana validasinya itu menggunakan HTML bahkan JavaScript. Sedangkan untuk sisi server itu dilakukan melalui metode post yang dikirimkan nanti datanya. Lalu ada session. Session adalah cara yang digunakan untuk menyimpan data pada server komputer untuk digunakan pada beberapa halaman, termasuk halaman itu sendiri. Session itu menyimpan informasi ke dalam bentuk variabel super global, yaitu $_session. Kalau session itu disimpan di server, sedangkan kalau cookie itu disimpan di komputer klien. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka aja VS Code-nya. Sebelumnya SMPP pastikan sudah di run, yang bagian Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah, pastikan juga kalian telah mendownload yaitu CI3-nya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Kalau sudah, kalian masuk ke folder CI3, kalian copy semua, lalu ke local disk C, lalu SMPP, htdoc, lalu kita bikin folder baru. Di sini foldernya itu prak 8. Oke. Kalau sudah, kalian masuk ke foldernya, lalu kalian paste. Lalu dilanjuti dengan membuka foldernya di Visual Studio Code. Tinggal di file, open folder, masuk ke logatis C, SMPP, htdoc, lalu pilih prak 8. Nah, kalau tampilannya seperti ini, lalu kita kembali ke browser masing-masing. Silakan ketik localhost prak 8. Nah, apabila mempunyai error seperti ini, yaitu error di bagian URI, router, controller, loader, dan sebagainya, silakan teman-teman ke VS Code. Nah, di sini kalian copy codingan yang saya tandai, yaitu allow dynamic property. Kalian copy, kalian ikuti step-step yang saya lakukan. Yang pertama itu kita cek errornya, itu di bagian core URI. Core URI itu ada di sistem, lalu pilih folder core, lalu pilih yang file URI. Kalau sudah, kalian paste yang gini tadi di atas kelasnya, kelas URI. Nah, lalu save. Coba kembali ke page-nya tadi. Kalian reload. Nah, nanti URI-nya sudah hilang. Sekarang di router. Nanti di router, atasnya class. Kalian paste lagi. Kalian save. Reload lagi. Hilang. Lalu ada controller. Lalu ada
loader, lalu juga ada, oke, berarti dua itu aja. Jadi itu di loader pertama, di paste, lalu controller di paste juga. Nah, kalau sudah kita relog, nah nanti tampilan sudah masuk ke framework CI atau kode executor. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tampilan login sederhana. Nah, jadi silakan di close saja sistemnya, core-nya di close. Lalu di bagian view, oke, sistem close juga. Jadi di application, masuk ke dalam view. Nah, di sini view, klik kanan folder view-nya, lalu pilih new file. Kalau sudah, silakan ketik nama view_login.php. Lalu di enter. Kalau sudah di enter, di sini saya telah mengcopy atau membuat contoh codingannya. Nanti mungkin saya share di grup atau di deskripsi. Oke, jadi copy, lalu kita coba kembali ke page-nya. Di sini kita masuk dulu index.php/login, lalu enter. Nah, di sini page not found karena kita belum membuat controller login. Silakan masuk lagi ke Visual Studio Code. Ini yang URI, router, loader, dan controllernya tadi itu di close saja. Lalu kita masuk ke ini, klik kanan di file controller, new file, kasih nama login, huruf besar L-nya, PHP. Kalau sudah, sini saya paste lagi codingannya. Kalian bisa pause videonya jika ingin ketik sekarang atau enggak, bebas. Nah, di sini kita telah masukkan di function index yang pertama kali jalankan, lalu view, tampilan view login, berarti di view, terus pilih file login, view login. Nah, ini kalau kita relog pack-nya, kita refresh, berarti tampilannya sudah hampir benar, tapi sini ada error, yaitu di bagian core loader, yaitu di bagian mlogin. Nah, ini di file login tadi, tapi di line 8 yang dimana kita tidak mengetahui apa tuh CI-nya itu tidak mengetahui mlogin. Nah, di file 8 ini kita kan memasukkan load model mlogin, sedangkan kita belum membuat model satupun. Jadi silakan klik kanan di bagian folder model, new file, terus kasih nama m_login.php. Di sini untuk codingannya seperti ini. Lalu kalau sudah, kita kembali ke browser, kita relog. Nah, di sini ada beberapa error lagi. Yang pertama itu DB driver. Oke. Lalu ada juga access deny user code. Oke. Berarti silahkan ke VS Code. Pertama, di bagian sistem, kalian buka foldernya. Lalu di bagian database, di bagian driver, pilih yang DB driver. Nah, lalu kita masukkan lagi tadi yang ini aerodynamic property di atas kelas drivernya. Nah, ini kita save, kita relog. Sekarang errornya tinggal satu ini, yaitu localhost-nya nggak bisa keakses deny user. Berarti caranya itu di bagian config, kalian masuk ke bagian database. Nah, di bagian database ini untuk username-nya, kalau kalian pernah ngubah username di SMTP, nama awalnya itu root, itu kosong. Untuk database-nya itu kita kasih nama rak 8 deh. Nah, kita save, kita relog, maka tampilannya sudah muncul. Di sini ada tampilan form. Yang pertama form email dan
ada form di mana input itu ada input email dan input password. Misalnya kita simpan tapi tidak menginputkan sama sekali email dan password, maka akan muncul error, yaitu bukan error biasa tapi error mengatakan bahwa email itu belum terisi, belum diinputkan, dan password juga. Tapi kalau misalnya email sudah diisi, berarti password yang belum. Kalau password diisi, berarti email belum. Tapi kalau dua-duanya diisi tapi salah, maka akan muncul tulisan gagal login. Oke, kita kembali ke login tadi. Ini yang underscore aksinya dihapus. Oke, di sini kita ke SMPP, pastikan sudah berjalan SMPP-nya. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Oke, di sini bagi yang belum bikin database-nya, silahkan bikin aja new, kasih nama prak8. Kalau sudah tinggal create. Nah, karena sini saya sudah pernah bikin, jadi ada prak8. Lalu di prak8 itu nanti ada table admin. Silakan teman-teman bikin table admin, dan di mana strukturnya itu ada 4 atribut. Yang pertama itu ada ID berupa primary key, tipenya integer, lalu auto increment. Lalu yang kedua itu ada nama, yang ketiga email, lalu selanjutnya ada password. Tipenya itu varchar. Kalau sudah bikin tabelnya, silakan teman-teman insert. Di sini kalian masukkan nama itu, misalnya admin, emailnya itu admin@gmail.com, passwordnya juga admin 123 deh. Kalau sudah, nanti kalian tinggal klik go. Karena di sini saya sudah ada, nanti tampilannya seperti ini. ID itu 1 pertama kali, terus namanya admin, emailnya itu yang tadi kita inputkan, begitu juga dengan password. Nah, berarti kalian telah membuat database prak8, terus ada di dalamnya itu ada tabel admin. Oke, kita lanjut coba login pakai sesuai dengan email dan password yang kita inputkan di database. Misalkan admin@gmail.com, passwordnya admin 123, lalu kita simpan. Nah, di sini ada beberapa error lagi. Yang pertama itu error di bagian login session. Nah, ini di line 30, coba kita cek. Line 30 session. Nah, di sini session itu nggak kebaca, berarti caranya itu kalian masuk ke config, lalu ke file autoload. Nah, di sini untuk library, silahkan kalian inputkan seperti ini area. Nah, autoload, library, lalu untuk area itu yang pertama itu ada database, yang kedua itu session, dan yang ketiga itu library form validation yang kita gunakan. Ini kita save, scroll ke bawah, di bagian helper, silahkan masukkan URL. Kalau sudah sih save aja. Nah, kita kembali ke browser, kita relog. Nanti kalau misalnya berhasil login, berarti akan muncul bacaan berhasil login. Nah, kita kembali lagi ke login coba. Ini di sini kita coba lagi masukkan lagi data. Misalnya admin 2. Emailnya admin 2 gmail.com, passwordnya itu admin 2. Oke, sudah masuk, silahkan dicek, kita input misalnya admin 2 gmail.com, kita simpan. Gagal login. Oke, tadi passwordnya itu admin 2, berhasil login. Nah, itu adalah form validation, yaitu dimana apabila kita tidak menginputkan salah satu ini,
Sebagai contoh, misalnya email doang, passwordnya enggak, bisa kita simpan, nanti akan muncul reminder, yaitu bahwa the password field is required, bahwa input tanpa password itu dibutuhkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam session, yaitu kita mencoba menampilkan nama. Di sini menampilkan di bagian folder login di controller, di bagian session ini. Nah, ini kan kita telah membuat sebuah session, yaitu session set user data ID, yaitu data dari ID database. Nah, untuk menampilkannya, silakan caranya di bawah. Kita bikin sebuah variabel, misalnya ID sama dengan, kita copy atas ini. Nah, oke. Kalau itu, lalu bawahnya lagi echo variabel ID. Kasih jarak coba. Oke. Misalnya kita coba admin, lalu admin 1 2 3, simpan, kasih login, tapi ini oke. User data ID sudah benar. Echo ID session sudah benar. Oke, sebenarnya ini di close dulu aja nggak apa. Nah, sekarang kita akan coba saya akan menjelaskan beberapa function yang ada di file login. Yang pertama itu di sini ada define best path or exit, yaitu di mana memastikan bahwa tidak ada script yang dapat diakses melalui URL. Nah, jadi tidak boleh ada script allowed yang masuk di URL ini. Lalu ada login class login, yang dimana sini class login ini ada function construct, dimana function construct ini pairnya itu meloading model, ini model file m login, lalu juga meloading atau mengambil library, yaitu library form underscore validation. Berarti kita mengambil library form validation. Lalu selanjutnya itu adalah method index, yaitu yang pertama kali dijalankan, yaitu berupa view login, menampilkan tampilan login. Lalu ada metode aksi. Nah, metode aksi ini dipanggil saat kita mengklik submit. Jadi ketika kita submit, maka akan melakukan action, yaitu aksi. Nah, di sini aksi itu ada di login karena view login. Yang pertama itu kita menginputkan sebuah array yang dimana arraynya itu nanti berupa inputan post dari yang kita input di view login dari form ini. Nah, kan ini namanya email dan password, berarti di login ini nanti email dan password untuk passwordnya. Lalu kita lanjut ke bawahnya, itu kita men-set rules, yaitu ini adalah validasi form yang kita bikin tadi. Di sini validasinya rulesnya itu pertama, untuk email dia harus berupa email dan huruf besar dan required, berarti dibutuhkan, tidak boleh kosong. Nah, begitu juga dengan password, itu dibutuhkan, berarti untuk inputan email dan password ini keduanya itu tidak boleh kosong, harus dua-duanya diisi. Lalu lanjut itu ada sebuah perkondisian di mana apabila validasinya itu benar, maka ada variable data, di mana variable data ini masuk ke dalam model mlogin, lalu kita menjalankan metode login admin. Nah,
di models method. Nah, di models ini ada metode login. Nah, ini dijalankan. Gunanya itu untuk mengambil semua data yang ada di dalam tabel admin, yang dimana email, atribut email itu sama dengan inputan email kita. Lalu juga dimana juga password di tabel admin itu sama dengan inputan yang kita masukkan tadi, password. Nah, kalau sudah kita ambil, kita get, lalu ada kondisi apabila di query ini kan kita ambil nih datanya, apabila ada datanya maka akan dimasukkan ke dalam array, kalau tidak ada maka false atau kosong, tidak ada. Nah, lalu di kelas mlogin ini juga ada function construct yaitu dimana kita menload database. Di sini databasenya itu yang ini, kita menload database ini, dimana kita membuka database Prak 8. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada, mohon maaf. Kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabarik taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.